Pernah kepikiran nggak sih Alkitab yang tebel itu beneran firman Tuhan atau cuma tulisan manusia biasa ada? Nah, pertanyaan ini krusial banget loh. Soalnya, jawabannya bisa nentuin cara kita ngeliat hidup ini. Oke, gimana kalau kita coba jadi detektif dan bedah barang-barang semua petunjuknya? Siap? Let's go. Oke, petunjuk pertama nih. Kok bisa ya puluhan penulis yang latar belakangnya beda-beda banget nulis satu cerita yang alurnya nyambung? Yap, kamu nggak salah dengar. Kita lagi ngomongin sekitar 40 penulis berbeda. Nggak cuma satu atau dua orang. Dan yang lebih gilanya lagi, mereka nulis dalam rentang waktu 1.500 tahun. Profesinya juga macam-macam banget. Ada raja, nelayan, dokter, nabi, dan sebagian besar dari mereka itu nggak pernah ketemu satu sama lain. Tapi anehnya somehow, dari kita paling awal Kejadian sampai kita paling akhir Wahyu, benang merahnya tuh jelas banget. Semua menunjuk ke satu tema besar, rencana penyelamatan Tuhan buat kita semua lewat Yesus Kristus. Gokil kan? Kalau dipikir-pikir, gimana coba caranya semua itu bisa nyambung dengan sempurna kalau nggak ada satu mastermind super genius yang ngatur semuanya dari balik layar? Lanjut ya ke petunjuk nomor 2. Nah, ini soal nubuat yang beneran jadi kenyataan. Coba deh lihat ini. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Mika udah nulis kalau Sang Mesias itu bakal lahirnya di Bethlehem. Tepat banget kan? Nggak cuma itu, ada lagi nih. Nabi Yesaya juga ratusan tahun sebelumnya udah ngegambarin penderitaannya dengan detail yang, wah, spesifik banget. Ini jelas bukan tebak-tebakan, guys. Oke. Mungkin kamu mikir, itu kan kata Alkitab sendiri. Tenang, ada bukti dari luar juga. Para sejarawan, yang bahkan bukan orang Kristen, juga setuju kalau Yesus itu beneran ada. Contohnya nih, ada Flavius Josephus, dia itu sejarawan Yahudi. Terus ada juga Tacitus, sejarawan dari Romawi. Dua-duanya dari sumber yang beda, nulis tentang Yesus. Jadi poin pentingnya, Yesus itu bukan mitos, dia beneran tokoh sejarah. Oke, petunjuk ketiga dan terakhir. Ini soal teksnya. Tahu nggak sih, teks Alkitab itu super awet dan bisa dipercaya. Gini deh, kita tuh punya ribuan salinan naskah kunonya. Ribuan! Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingin tulisan kuno manapun, bahkan karyanya Plato sekalipun. Keren banget kan? Terus ada penemuan arkeologi yang mind-blowing, namanya Gulungan Laut Mati. Ini jadi bukti kalau teks perjanjian lama yang kita punya sekarang itu isinya sama persis sama yang ada ribuan tahun lalu. Hampir nggak ada yang berubah. Nah, sekarang ayo kita tarik kesimpulannya. Kita kumpulin semua petunjuk yang udah kita temuin. Jadi kita punya 1. Pesan yang super konsisten dari puluhan penulis berbeda. 2. Nubuat yang terbukti akurat banget. Dan 3. Teks kuno yang terjaga dengan sempurna. Kalau digabungin, ini semua nunjuk ke satu arah. Sebenarnya, Alkitab sendiri ngasih kita clue gede soal siapa mastermind ini. Dikatakan di sini, kalau para penulis itu didorong oleh Roh Kudus buat berbicara atas nama Allah. Jadi setelah ngeliat semua bukti ini, satu mastermind yang bisa ngatur penulis lintas zaman, bisa lihat masa depan, dan bisa ngejaga pesannya tetap utuh selama ribuan tahun, menurut kamu siapa dia? Coba deh renungin.